untuk menghadiri pengajian bulanan pimpinan cabang Persis Matraman. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, qudwah kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, sampai dengan kita para pengikutnya. Jamaah sekalian, mohon izin pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya yang dipercaya untuk menjadi pemandu acara pada pagi hari ini, untuk membacakan rangkaian acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada siang menuju pada pagi hari ini menuju siang nanti. Yaitu acara yang pertama adalah pembukaan sesi yang saat ini sedang kita jalani bersama. Kemudian acara yang kedua adalah tasmi ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga acara inti kita, yaitu pengajian bulanan berikut dengan tanya jawab nantinya. Dan yang keempat adalah penutup. Baik jamaah sekalian, kita akan segera memasuki acara yang kedua, yaitu tasmi ayat suci Al-Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ariseno Sekarmaji. Kepada Al-Ustaz Ariseno kami persilahkan.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Arisenul Sekarmaji yang sudah mentasmikan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi beliau yang membacakan, termasuk kita semua, akan senantiasa mendapatkan pahala, baik bagi yang membaca, termasuk juga yang mendengarkannya, termasuk kita semua senantiasa berada di dalam rahmat serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu pengajian bulanan, ya, sekaligus nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebagai pengantar bahwa insya Allah tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah kompilasi hukum Islam dalam perspektif politik hukum Indonesia. Kalau digaris bawahi terlebih dahulu, ya, maka setidaknya ada beberapa kata kunci dari tema yang insya Allah akan dibahas atau menjadi bahan kajian pada pengajian pagi hari ini. Yang pertama, berbicara tentang hukum Islam, ya. Kemudian nanti yang kedua adalah tentang politik hukum, dan yang ketiga tentu saja berbicara dalam ranah, dalam konteks kebangsaan, ya, kenegaraan, yaitu NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah sekalian, nampaknya dari beberapa bidang kehidupan yang ada, ya, dalam diri kita sebagai manusia, sebagai bagian dari anggota masyarakat, maka dua bidang yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan hukum dan juga politik, ya, termasuk juga ada bidang-bidang yang lainnya, ya, termasuk di dalamnya ekonomi, pendidikan, ya, sosial budaya. Nah, jadi sekali lagi, jika dibandingkan dengan bidang-bidang kehidupan yang lainnya, maka nampaknya hukum dan politik itu merupakan bidang-bidang kehidupan yang sangat esensial, termasuk juga yang sangat-sangat sensitif. Ya, gitu mungkin ya Pak Agus. Mohon koreksinya. Ya, mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang kita selaku manusia, ya, ketika kita ingin melakukan, ya, hubungan sosial, kita berinteraksi baik dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, termasuk juga tentu saja yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral, yang dianggap suci, yang kemudian kita yakini bersama, kita imani bersama, termasuk juga yang berkaitan dengan alam lingkungan tempat kita tinggal di dalamnya, maka pasti itu perlu adanya aturan-aturan, ya, yang tertulis, yang secara formal, dan kemudian juga dilegalkan, disahkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang tentu saja. Dan itu yang kemudian kita kenal dengan yang namanya hukum tentu saja. Namun bagaimana nanti, ya, kompilasi dari hukum-hukum Islam ini, itu nantinya juga bisa dilihat dari sudut pandang dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kemudian kita simak bersama, ya, paparannya dan kajiannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, ya, narasumber yang akan memberikan kajian kepada kita semua. Bahkan kalau saya perhatikan, ya, di flyer, di iklan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nurul, terutama selaku sekretaris pimpinan cabang, bahwa pengajian umum, pengajian bulanan hari ini, ya, sama saja dengan kuliah umum. Mengapa? Karena narasumber yang kita datangkan, kita hadirkan di tengah para jamaah sekalian, ini bukan narasumber yang biasa, narasumber yang kaleng-kaleng, ya. Beliau adalah guru besar, ya, ilmu hukum
ya di Universitas Pajajaran ya di Bandung Jawa Barat sana, yaitu Al-Ustaz Profesor Haji Atif Latiful Hayat MH PhD ya, yang saat ini beliau sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam untuk masa jihad 2022-2027, sekaligus juga beliau sebagai guru besar dari Universitas Pajajaran. Maka karena itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, ya sekali lagi untuk memaksimalkan waktu yang ada, kita akan segera ya mengikuti ya pemaparan ya kajian yang kita berikan tema tadi, kompilasi hukum Islam dalam perspektif politik hukum Indonesia. Ya, yang mungkin nanti saya akan memandu, kita akan bagi menjadi dua termin ya, dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dulu, ya bagaimana ya tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Baru nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Maka karena itu kami mohon ya agar para jamaah sekalian, baik jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang nanti ya ingin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, maka kami akan memberikan kesempatannya pada saatnya nanti memasuki sesi tanya jawab. Maka karena itu kami persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz Profesor Haji Atif Latiful Hayat MH PhD untuk memulai memberikan kajian umumnya atau kuliah umumnya, pengajian bulanannya bagi kami khususnya anggota dan jamaah serta simpatisan Persatuan Islam, baik itu di pimpinan cabang Persatuan Islam Matraman ataupun juga bagi jamaah yang lainnya yang insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita di Masjid Ihya Sunnah pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan kepada Profesor Atif untuk memulai kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin khawatiman rahimakumullah, tadi sudah disampaikan tema yang disodorkan kepada saya untuk dipaparkan pada kesempatan ini agak sedikit berat begitu, tapi saya akan berusaha untuk mencoba menyederhanakan. Tadi terkait dengan politik, sesuatu yang memang sangat penting ya, terlebih-lebih lagi posisi Persatuan Islam sebagai salah satu ormas Islam arus utama di negeri ini. Pertama-tama perlu kita pahami dan perlu kita klarifikasi terlebih dahulu perbedaan antara syariat Islam dengan hukum Islam. Seringkali pemahamannya dikacaukan begitu. Akhirnya kedua-duanya itu bahkan dari kalangan umat Islam sendiri bukan saja terjadi kesalahpahaman, bahkan sesuatu yang diberi stigma negatif ketika disebut syariat Islam ataupun hukum Islam. Syariat Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai pokok-pokok ajaran Islam. Jadi syariat Islam adalah berbicara mengenai pokok-pokok
ajaran Islam. Dan syariat itu arti harfiahnya jalan menuju mata air. Lihat. Jadi di Arab kalau unta yang kehausan maka dia akan dilepas, akan mencari sumber mata air. Dan jalan yang dilalui itu adalah syariat. Oleh karena itu kita pahami syariat itu sebagai sumber dari ajaran Islam. Oleh karenanya syariat itu sifatnya fundamental, tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kenapa? Karena itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada intervensi dari manusia. Oleh karena itu sifat dari syariat Islam itu mengatur hal-hal yang prinsipil dan mengatur hal-hal yang pokok. Dan sifatnya universal syariat Islam itu. Kalau dalam bidang ibadah umpamanya, syariat sholat itu sama di mana-mana. Lima waktu, tidak ada yang berbeda. Itu syariat. Akan tetapi ada pemahamannya. Itulah disebut dengan fikih. Disebut dengan fikih. Umpamanya yang terkenal di kita, kalau syariat sholat subuh itu sama di mana-mana 2 rakaat. Jadi ada yang kemudian ruang fikihnya seperti kunut subuh. Kunutnya sendiri syariat, tapi kunut subuh itu adalah ruang fikih. Jadi syariat itu sesuatu yang fundamental. Jadi syariat di bidang ekonomi umpamanya, Al-Quran menjelaskan, hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Apakah kalian ingin aku tunjukkan cara bertransaksi yang selamat dari azab Allah? Beriman kepada Allah. Di prinsip syariat Islam tentang ekonomi itu adalah keimanan. Itu syariatnya itu. Dan kalau kita mencoba membandingkan yang kemudian sekarang melahirkan ekonomi, ilmu ekonomi modern, mereka menyebutnya yang berasal dari pemikiran barat, yang merujuk kepada bapak ilmu ekonomi Adam Smith yang menulis yang terkenal The Wealth of Nations. Sebetulnya sebelum Adam Smith itu kan ada kitab yang terkenal namanya Al-Amwal. Hanya di kita kurang dikaji kitab itu, dan kita cenderung segala sesuatu pendekatannya pendekatan hukum yang sempit. Kalau ada kitab Al-Amwal itu, dan The Wealth of Nation juga kalau diterjemahkan kan aset atau kekayaan satu bangsa. Itu ditulis oleh Adam Smith dalam kapasitas dia sebagai guru besar filsafat etika di Universitas Glasgow di Inggris. Jadi ilmu ekonomi itu terkait dengan etika. Satu negara masyarakat yang dia melakukan kegiatan ekonomi nir etika gak akan maju. Contohnya di negara kita itu kan nir etika, terjadi konglomerasi, sebelumnya monopoli, akhirnya kekayaan itu menjadi terkonsentrasi di salah satu kelompok. Jadi ada 4 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan 100 juta. Bukan tidak etis demikian. Nah makanya ketika ekonomi itu sudah keluar dari dimensi-dimensi etik, di sini pemerintah harus turun tangan. Jadi situ fungsi pemerintah itu. Kemarin
di Amerika terbukti, Amerika itu kan sangat percaya bahwa masalah ekonomi itu bukan masalah negara, diserahkan kepada swasta. Karena mereka menganggap the government is a poor manager. Pemerintah itu nggak bisa ngurus yang begini. Maka akhirnya ambruk gitu. Itu pada era Obama. Pengusaha-pengusaha properti di situ juga ambruk. Akhirnya pemerintah turun tangan. Nah, harusnya di kita juga demikian. Kita ambil contoh. Dulu itu di kampung-kampung dan mungkin juga di Jakarta beberapa tempat itu pedagang-pedagang kecil, warung-warung gitu. Sekarang nggak bisa karena semuanya sudah dimasuki, ada Indomaret, Alfamart, dengan skala yang sangat besar. Harusnya pemerintah mengatur, mati itu pedagang kecil. Siapapun yang mencoba itu susah untuk bersaing. Nah, pemerintah itu harus mengatur. Jadi kembali yang saya katakan, Adam Smith itu menetapkan ilmu ekonomi itu dengan landasan etik ekonomi itu. Nah, Islam Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas, tu'minuna billah. Nah, itu jujur. Dan salah satu refleksi dari keimanan itu di masalah kejujuran. Itu syariat. Begitu juga di dalam kekuasaan ada syariatnya. Kekuasaan itu secara universal harus dibatasi. Disebut dengan ajaran konstitusionalisme. Mari kita lihat Al-Quran. Kita lihat surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Ingat, catat, sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk melewati batas. Tobo itu arti harfiahnya luber, lebar. Kalau gelas ini katakanlah ini kapasitasnya banyak 600 ml, kemudian diisi 1 liter, maka lebar itu tobo. Jadi satu keadaan yang kenapa disebut melewati batas kan 600 ml diisi 1 liter itu keluar. Dan kalau situasinya seperti itu, semuanya akan menjadi korban. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan informasi historis kepada kita ketika air bah pada zaman Nabi Nuh. Allah mengatakan inna lamma tawal ma. Ketika air itu sudah pada batas maksimal, kemampuan manusia tidak mungkin lagi mengendalikan, termasuk Kanaan juga tidak bisa, akhirnya dia tenggelam. Inna lamma tawal ma. Makanya orang yang melewati batas sebutnya togut kan gitu. Kecenderungan manusia itu melewati batas ar-ra'a mustagna. Apabila dia merasa cukup dan tidak memerlukan yang lain. Itu yang menyebabkan manusia akan sewenang-wenang. Paling tidak ada 3 hal yang menjadikan manusia itu akan sewenang-wenang. 1, dengan ilmu. Manusia yang merasa ilmunya lebih daripada yang lain dan tidak memerlukan kehadiran yang lain, maka dia akan semenang-menang dengan ilmunya. Ada yang disebut sebagai ilmuwan tukang stempel gitu kan maksudnya. Dan di mana-mana penguasa yang semenang-menang itu di backup juga oleh ilmuwan. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sewenang-wenang juga dengan hartanya. Orang yang hartanya lebih daripada yang lain, maka dia sewenang-wenang aja. Oh, sekarang sebutnya oligarki. Itu kan sekarang penentu.
oligarki itu ada 9 naga, mudah-mudahan nanti tambah 10, tapi harus dari sini yang 10-nya kan masih 9 naga oligarki kan. Yang ketiga adalah mereka yang kekuasaannya lebih juga dari yang lain. Nah itu 3 faktor itu. Makanya Firaun kenapa disebut togo? Karena dia tidak memerlukan yang lain. Sebab ketiganya secara akumulatif berada pada dirinya. Firaun itu menguasai militer, menguasai birokrasi, ya, diwakili oleh Haman, menguasai aset negara direpresentasikan oleh Korun, militer oleh dia sendiri, bahkan paranormal pun dia kuasai. Firaun itu memang sejarah menunjukkan para penguasa itu pada umumnya senang sekali itu menggunakan paranormal. Nggak tahu di Indonesia, saya belum pernah jadi presiden, tapi saya dengar presiden kita juga senang. Kalau Ustadz kan suka menasihati, kalau paranormal tuh enggak, masih resep aja. Dipegang sama Firaun semua. Makanya Nabi Musa itu disuruh mendakwahi Firaun bukan karena dia penguasa, bukan. Karena kekuasaan itu bukan sesuatu yang haram. Bahkan pada tingkat tertentu, pada situasi tertentu wajib kita memegang kekuasaan itu. Rasulullah itu akhirnya ketika beliau di Madinah, dia genggam kekuasaan dan kebenaran itu menjadi optimal dengan kompakan kekuasaan. Dia wajib. Jadi Nabi Musa disuruh mendatangi Firaun bukan karena Firaun penguasa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Karena dia itu melewati batas, sewenang-wenang. Jadi sebetulnya esensi dari dakwah itu antara lain adalah mencegah kesewenang-wenangan. Dan itu tidak gampang dakwah yang seperti itu. Tidak gampang. Jadi prinsip kekuasaan politik gitu dalam syariat Islam itu harus dibatasi. Karena kalau tidak menjadi toh, maka melahirkan itu dalam ilmu modern itu disebut dengan konstitusionalisme. Jadi konstitusi di semua negara itu intinya membatasi kekuasaan, baik periodenya maupun lingkupnya. Nah di Indonesia setelah belajar nih, Bung Karno dulu diangkat presiden seumur hidup, menyengsarakan bagi yang bersangkutan juga bagi rakyat Indonesia. Naiklah Pak Harto. Pak Harto bertekad, katanya, saya nggak tahu ya waktu itu, melaksanakan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen dulu begitu. Tapi Pak Harto malah lebih panjang dari Bung Karno, 32 tahun. Semenang-menang. Dulu saking berkuasanya Bung Karno itu di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diizinkan demi kepentingan revolusi presiden itu dibolehkan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang berbahaya. Kalau dalam sejarah yang sangat terkenal setelah Firaun, kalau Firaun kan dia katakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan, garis Tuhan. Setelah Firaun itu yang terkenal Louis ke-14 Prancis, dia mengatakan l'État moi, negara adalah saya. Apa kata saya, itu adalah kata negara. Gitu. Maka setelah reformasi dibatasi kekuasaan itu jadi 2 periode saja. Itu namanya konstitusionalisme.
prinsipnya, syariatnya, di pokok-pokok ekonomi, dalam politik, ya, pendidikan. Syariat Islam tentang pendidikan itu apa? Jangan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, itu syariatnya. Nah, itu ya pengertian syariat itu. Jadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berbasis kepada wahyu, tidak bisa diubah, tidak boleh berubah. Prinsip pendidikan itu tauhid, la tusyrik billah. Nah, itu prinsip. Adapun kalau hukum Islam itu adalah elaborasi atau mendetilkan dari syariat Islam agar si syariat Islam itu dapat merespon perkembangan di masyarakat hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam itu di sana ada intervensi manusia. Makanya hukum itu sifatnya dinamis, sehingga para ulama kemudian membuat kaidah. Bukan asyariatu al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berdinamika tergantung rasionalnya, ilatnya. Kalau bahasa lainnya sebut rasio legis, rasa dulu. Maka hukum itu menjadi berdinamika karena tujuannya merespon perkembangan di masyarakat, merespon kebutuhan masyarakat. Makanya para ulama membuat kaidah itu. Jadi hukum itu mesti dinamis, dan hukum itu hadir bagaimana ada prinsip dalam syariat itu kemudian dapat merespon. Inilah dari Ustaz tadi yang melahirkan politik hukum. Jadi politik hukum itu, nah, dalam konteks yang tadi, jadi ini segi kuliah hukum ya. Jadi saya kasih 5 SKS itu. Ada kefilsafatnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dari syariat dan hukum. Jadi hukum Islam itu di situ sudah ada kontribusi, peran serta, intervensi dari manusia dalam rangka mengimplementasikan syariat Islam, merespon. Kenapa? Karena hukum itu lahir karena ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan manusia. Kalau syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan Allah yang menentukan. Tidak dimintakan, kita minta juga, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hukum itu lahir karena ada kebutuhan, ada satu kepentingan yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, Bapak-bapak Ibu, maka ada hubungan antara hukum dan kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang membuat hukum untuk merespon? Itu adalah kekuasaan. Jadi sekarang selama kita umat Islam tidak pegang kekuasaan, kita gak bisa bikin hukum. Maka dalam konteks ini, berkuasa itu menjadi sebuah prasyarat agar kita bisa mengimplementasikan syariat dalam bentuk hukum. Begitu. Mungkin mudah-mudahan sudah ada gambaran gitu. Ada relasi antara hukum dan kekuasaan. Jadi politik hukum itu tergantung dari bagaimana cara kekuasaan itu diisi. Kalau cara mengisi kekuasaan yang benar, demokratis, maka akan lahir penguasa yang benar, yang demokratis. Maka hukum yang lahir pun
menjadi hukum yang demokratis, partisipatif. Nah ini kebetulan ini salah satu yang pernah menulis disertasi tentang politik hukum Indonesia itu namanya Profesor Mahfud MD. Ya. Kata dia, kalau kekuasaan itu bersifat otoriter, maka hukum pun juga akan otoriter. Nah sekarang kan rame-rame tuh ya. Sebelumnya ada Omnibus Law, sekarang ada Perpu, kan rame gitu. Ini sebetulnya ujian dulu di Mahfud sendiri. Tadi saya katakan, kalau kekuasaan itu cara mengisinya demokratis, gitu. Berbeda dengan raja. Raja itu kan tidak dipilih, diketurunan. Maka hukum itu apa kata raja? Sehingga muncul ungkapan the king atau the queen can do no wrong. Hukum itu adalah ucapan raja. Tidak ada aspirasi dari rakyat. Tidak ada. Nah, terkait dengan harusnya hukum di kita itu demokratis. Karena kan presiden dipilih sudah demokratis. Dan presiden itu mendapat amanat. Karena yang membuat hukum di kita presiden bersama-sama dengan DPR. Bahkan sekarang Bapak-bapak Ibu, inisiatif pembuatan undang-undang itu dari DPR. Jadi lebih demokratis karena DPR wakil representasi dari rakyat bersama-sama dengan presiden. Kalau dulu presiden bersama-sama dengan DPR. Setelah ada amandemen konstitusi, DPR bersama-sama dengan presiden. Jadi harus demokratis. Nah, itu politik hukum kita. Jadi politik hukum kita itu adalah hukum yang proses pembuatannya harus menyertakan partisipasi rakyat. Nah, sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar istilah meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna, bukan hanya sekedar ditulis tolong. Momennya, oh saya pernah datang nih ke Matraman, padahal datangnya cuma ketemu dengan Ustaz aja sendiri, dianggap merugi semua. Itu tidak meaningful participation. Nah, contoh dengan omnibus itu. Di omni itu artinya apa ya? Omni itu segalanya gitu. Makanya segala tidak ini Jakarta ya. Jadi orang kalau makan apa saja sebetulnya omnivora gitu. Kalau dia yang berkuasa dalam segala hal, maha itu omnipoten. Yang tidak punya kemampuan menjadi impoten kan gitu. Nah, tapi yang bisa semua itu omni. Allah itu omni, maha. Kalau kita itu berada sementara. Jadi kita cuma present saja di dunia ini. Tapi kalau Allah omnipresent, dia ada sebelum kita ada, dan dia akhir setelah kita berakhir. Wal awal wal akhir, dan gitu. Allah omni. Itu sistem pembentukan hukum yang biasa di common law. Kita ini civil law. Jadi baru ini. Nah di Brussels gitu, bahasa Indonesia semua ada di situ, namanya ciptaker. Jadi semua yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja di situ. Oh ini menyangkut perizinan, masuk. Ini terkait dengan lingkungan, masuk. Bahkan ada transportasi udara, masuk di situ. Sehingga pasalnya tuh ribuan. Kenapa kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Karena undang-undang ini dibuat tanpa partisipasi publik yang meaningful dan bermakna. Bayangkan, DPR hanya menerima rencana seminggu sebelum dibahas, padahal isinya ribuan pasal. Apalagi rakyat. Makanya ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi, kata Mahkamah Konstitusi, ini inkonstitusional karena cacat formal, yaitu tidak menyertakan publik. Jadi Mahkamah Konstitusi itu belum membahas isinya.
Hanya dia mengatakan kalau cara pembentukannya salah, maka isinya pun menjadi salah begitu. Maka kata Mahkamah Konstitusi, pemerintah DPR perbaiki ini dalam waktu 2 tahun dari sampai akhir tahun ini. Pemerintah kalah gampang nawai padahal kudu masalah 2 tahun itu ajaklah bicara. Ini enggak, nyian aja perpu dia. Kalau perpu kan harus subjektif presiden, nggak perlu bertanya kepada sehari manusia, nggak perlu. Itu yang dipermasalahkan. Nah, padahal politik hukum kita itu politik hukum yang demokratis, karena itu aspirasi dari rakyat. Itu yang menjadi kontroversi. Jadi udah jelas kan, syariat hukum terus. Jadi kenapa harus syariat Islam itu? Belum ya, banyak yang ada. Belum kemudian mewarnai secara menyeluruh gitu dalam pembentukan politik kita. Karena kitanya kan belum berkuasa, tidak memegang kekuasaan. Jadi kita tidak bisa mengimplementasikan bagaimana kita punya politik hukum, sebab yang membuat hukum itu adalah kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah hukum Islam, sejarah fikih itu sendiri, bagaimana pengaruh para khalifah ketika itu terhadap fikih-fikihnya. Silakan ini dikaji itu. Nah, sampai di sini udah ada gambar ya, hukum syariat, kemudian hukum dan politik hukum. Begitu. Nah, sekarang yang poin berapa ya? Selanjutnya nih sebelum karena nanti ada tanya jawab, saya sisakan untuk tanya jawab. Karena ini sebetulnya kuliahnya bisa 5 jam lagi, jadi nanti kita lanjutkan pada berikutnya ya. Karena kan Ustaz ngasih temanya saya yang berat, tapi bagus juga sebetulnya. Saya juga paling tidak mau kalau begini. Saya kan ngasih pengajian ke ibu-ibu itu sejak tahun 86. Ustaz rumah ya? 82 ya. 86 saya udah membimbing ibu-ibu. Tapi saya gak mau seolah-olah kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu ya udahlah itu mah sampai mati aja, gak mau. Harus mencerdaskan. Seolah-olah kok ajaran Islam itu kalau berkaitan dengan ibu-ibu menjadi sangat elementer, kampungan gitu terus gitu. Enggak sih. Pendakwah juga harus mencerahkan. Ada unsur keilmuannya juga. Gitu. Nah, ini poin yang keempat ya kira-kira. Hukum yang sekarang ada di Indonesia, tradisi hukum kita yang ada di Indonesia itu dibangun dari 3 tradisi. Tradisi hukum satu disebut dengan kenotic legal tradition. Tradisi hukum ketonik, bukan kenotik, ketonik. Ketonik itu dari bahasa Yunani, ketonos, artinya tanah atau bumi, land. Artinya hukum yang lahir dan berbasis kepada tanah di mana manusia hidup di atasnya. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum adat. Dalam bahasa kita, adat itu bahasa Arab. Jadi nanti ada kaitannya itu hukum adat dengan hukum Islam. Bahasa Arab itu adat itu, kalau bahasa Inggrisnya custom, tapi beda custom dengan adat. Ini tampaknya digunakan oleh penjajah Belanda, khususnya ketika Christian Snowfordnya itu jadi penasihat agama. Ketika menjajah, ternyata mereka perlu penasihat agama sebab mayoritas orang Indonesia. Ternyata ketika dia datang ke sini, itu sudah ada hukum. Itu hukum lokal, satu kumpulan masyarakat
di mana mereka itu berhukum dengan di mana satu wilayah tertentu yang mereka hidup di sana. Maka muncul namanya tanah adat, kan gitu. Jadi masyarakat adat di kita, mereka akan tetap hidup kalau ada tanah. Kalau tanahnya tidak ada, mereka nggak bisa hidup. Jadi sekarang banyak masyarakat adat yang sudah tidak ada karena tanahnya diambil, khususnya untuk pertambangan. Makanya menimbulkan kan yang paling kuat hukum adatnya terhadap tanah adalah Papua. Papua tuh nggak bisa apa-apa. Ini sedikit cerita. Saya kan kebetulan mempelajari, kemudian dianggapnya ahli hukum udara ruang angkasa. Hukum udara ruang angkasa. Kalau para asatidz membaca Fiqhul Islam wa Adillatuh dari Wahbah Zuhaili, itu ada sekitar 2 halaman yang membahas itu. Kalau tidak salah dia menyebut istilah Al-Qanun Al-Jawi wal Qada. Qanun Al-Jawi wal Qada. Hukum udara al-qada itu angkasa, artinya kan unlimited. Sebutnya konon, karena konon itu tadi itu hukum yang dibuat oleh penguasa. Namanya konon, versi sebenarnya konon asasi, kan begitu, bukan syariat. Konon di Aceh peraturan daerah itu namanya konon. Konon mau buat ini spaceport. Kalau lapangan udara kan airport. Ini bandar antariksa. Jadi untuk meluncurkan satelit di Biak. Kenapa di Biak? Karena itu lokasi yang paling dekat ke khatulistiwa. Jadi kalau diluncurkan di situ cepat sampai ketimbang diluncurkan dari pulau di Prancis atau di UK, atau Amerika itu keliling dulu. Bahan-bahannya jadi mahal. Kalau di Biak karena Indonesia itu adalah satu dari 8 negara khatulistiwa, equatorial state, dan Indonesia adalah negara ekuator yang paling panjang. Bahkan Allah itu menganugerahkan sumber daya terbatas yang ada di atas khatulistiwa kita, namanya geostationary orbit. Jadi kalau menyimpan satelit di situ, dia akan berputar seiring dengan putaran bumi. Makanya daya sensornya itu menjadi, tapi sayangnya orang temu ke ilmunya. Kita ketahui di situ ada GSO, dikasih tahu oleh Amerika. Kata Indonesia, lo kalau begitu harus minta izin dong sama kita. Kata Amerika, minta izin gimana? Kamu aja gak tahu. Saya udah menempatkan sekian satelit, gitu ya. Jadi memang untuk bersyukur itu kita harus pakai ilmu. Allah kan menghasilkan kita, tapi kita gak punya ilmunya. Akhirnya kita gak bisa bersyukur. Makanya tidaklah azidannakum gitu ya, karena kita bersyukur sih. Ditempatkan di situ sport dia. Salah satu kesulitannya adalah soal hukum adat di situ. Kata para ketua di Papua, silakan dipakai. Tapi kapan saja kami memerlukan tanah ini akan diambil kembali. Itu yang gawat. Jadi kalau suatu saat hari ini mau meluncurkan, datang ketua, itu mau dipakai. Itu susah. Tapi di tempat-tempat lain, ketua adatnya bisa disobok tuh ya. Hilang masyarakat adat. Karena masyarakat adat itu mereka hidup dari tanah. Makanya hukum adat itu adem, masyarakat adat itu. Kalau di Tasik ada Kampung Naga juga di situ. Ini Baduy, adem mereka hidup. Karena di atas tanah itu dibangun, ditanam pohon-pohon. Wilayah yang pohon-pohonnya banyak tuh adem masyarakatnya, berbeda dengan di Jakarta. Pohon-pohon beton semua. Makanya sangar-sangar, ledang apa di sini. Masyarakat adat itu pohon, mereka
tanahnya gak bisa dimiliki perorangan. Itu namanya ketonos. Nah, tradisi hukum Indonesia itu sebelum ada Indonesia di Nusantara, di masyarakat adat yang mereka hidup di situ. Ada itu namanya Ketonic legal tradition. Dari yang pertama, ada pengaruhnya sekarang dalam sistem hukum kita masyarakat adat ini. Seperti di masyarakat adat ada tradisi maro, ya, kalau kita menggarap sawah itu bagi dua, dipakai dulu tuh oleh Pertamina menjadi production sharing dengan perusahaan asing itu dari maro. Kalau usah ditasik ada maro, mertau, tiga ya, ada merlima segala macam gitu. Terus sekarang jadi production sharing Pertamina pakai di hukum adat. Kemudian hukum adat itu contohnya ini kemudian disesatkan oleh penjajah Belanda ya, yang diakui sebagai ahli hukum adat namanya Van Vollenhoven. Dia kurang pinter. Dia ke Indonesia cuma 2 kali. Dia hanya membaca laporan saja, tapi bisa merumuskan masyarakat adat di Indonesia. Saking pinternya ada mitos gini ya, dia kan diledek. Jadi kalau baca buku, dia selesai itu dalam beberapa jam, langsung dibuang bukunya, karena udah masuk di sini semua. Jadi di belakang jendelanya udah pada nunggu tuh mahasiswa, ada tuh buku yang dibuang. Baca buku hijau gitu ya. Nanti dicoba ya sama asatidz baca buku, buang ya. Nanti santrinya gitu. Nah itu Van Vollenhoven katanya. Nah bapak-bapak di masyarakat adat itu kalau ada yang berbuat salah, itu pengadilannya bersifat restoratif, kecuali untuk kejahatan yang berat seperti pembunuhan. Tapi selain yang berat itu restoratif, jadi tidak mencari kesalahan, itu namanya korektif. Jadi dikembalikan saja kepada situasi semula. Makanya pengadilan adat itu sudahlah sekarang kurang mencit kuning aja ya kita untuk mengembalikan situasi dari pelanggaran ini, maka dia sembelih itu kerbau 5 akan barang-barang kembali ke semula. Itu namanya restoratif, to restore. Kecuali kalau pembunuhan, begitu. Ya, kalau curi biasa di kerbau ya udah, kalau ini kita ganti ya dengan kerbau 5 kita sembelih semua. Nah salahnya Van Vollenhoven, dikiranya si ketua adat itu seperti pemerintah yang membuat hukum, padahal dia yang mengawal pelaksanaan. Jadi pengadilan yang restoratif itu diubah menjadi korektif oleh Van Vollenhoven. Itu yang dipakai sekarang. Makanya di kita dari mulai maling sendal jepit sampai maling duit negara semuanya masuk penjara. Bingung sekarang kita, penjara penuh. Masa yang maling sendal jepit harus masuk penjara? Sementara di Belanda itu penjara ditutup. Sekarang juga pemerintah bingung, koruptor itu di penjara nggak ada bekasnya. Bahkan mereka lebih pandai untuk menghitung hukuman. Nanti juga paling 5 tahun, remisi 4 tahun keluar, dan sebelum masuk uangnya sudah diparkir gitu, tenang-tenang aja. Makanya sekarang itu ada wacana pemiskinan untuk koruptor. Saya berkelakar, coba politik korupsinya ambil dari Islam. Sebetulnya kan penghukuman itu sudah efek deterren, jadi efek jerak. Kalau dalam ajaran Islam, syariat Islam itu dengan taubat dan nasuha. Taubat itu bukan urusan ucapan. Kalau ucapan itu istighfar, itu adalah pintu masuk untuk taubat. Orang beristighfar belum tentu dia taubat. Tapi kalau orang taubat pasti istighfar dia.
Makanya di kita kebanyakan istighfar minus tobat. Kan gitu. Astagfirullahaladzim tuh saya istighfar terus diucapkan, dia cuma menyesal aja. Nah kalau tobat itu tabayatu taubatan artinya roja'ah, return. Dia harus kembali kepada titik sebelum dia berbuat dosa. Sampai mana? Sampai dia tidak mungkin kembali lagi berbuat dosa. Itu taubat. Dan sebuah ilustrasi ya yang perenungan saya itu, taubat dan nasuha yang betul-betul itu diperlihatkan oleh Nabi Adam. Allah memfasilitasi taubatnya Nabi Adam itu. Karena Allah menetapkan hukum itu di mana-mana preventif. Wala taqraba, jangan dekat-dekat di situ. Wala taqraba hadis syajarah. Ya, larangan. Yang menjadi fokusnya adalah wala taqrabanya, bukan hadis sajarahnya. Ini orang fokusnya hadis sajarah. Makanya nyari buah apa ini namanya? Buah kurdi segala macam, ini Israiliyat yang banyak. Padahal yang jadi fokusnya adalah wala taqraba. Tergelincir itu ada, dan dia menyesal, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Difasilitasi tobatnya oleh Allah, dia dikeluarkan dari jalan bumi ke dunia, dan tidak mungkin dia akan kembali mendekati. Ini bukan udah beda alam. Itu tobat yang paripurna. Dan fokusnya tidak jadi masalah apa Adam turunnya, ada yang mengatakan di Arafah katanya ya, di Jabal Rahmah. Tapi dia mengatakan di Gunung Himalaya. Tapi ada yang terbaru beberapa tahun lalu mengatakan sebetulnya di Cililin ada danau ketemu itu. Cililin Pak, daerah Batu Jajar situ. Karena di situ ada batu yang mirip pertemuan laki-laki dan perempuan. Jadi di situ. Makanya muncul ketika itu nabi palsu dari Cililin, dan salah satu ajarannya bahwa beribadah haji itu tidak perlu ke Mekah, cukup ke Cililin karena di situ pertemuan Adam dan Hawa. Nanti juga kurmanya ada, kurma lokal, wajib Cililin di situ. Wajib Cililin di situ. Nah itu apa joknya seperti itu ya. Difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Dan dia tidak mungkin lagi mendekati itu. Nah itu yang tobat betul. Jadi kalau dia tergelincir karena berada di tempat yang basah, dia harus jauh, yang tidak mungkin lagi mendatangi tempat yang basah. Kalau kita istighfar tiap hari tapi tetap aja di tempat yang basah, dia nggak pernah tobat. Ya, yang seperti itu. Nah, tobat harus seperti itu, nggak mungkin lagi. Dan ketika dia sudah jauh pun taubatnya belum sempurna, belum merupakan taubatan nasuha. Tapi harus ada kifarat, harus ditutup dengan amal soleh untuk menutupi di situ. Nah, saya kan berkelakar nih untuk menghilangkan koruptor ini. Coba kita kasih analogi kias. Zaman Rasul ini masuk dan cerita ini, ada sahabat Rasul melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Satu hari dia bantah. Kifaratnya berapa dia? Syahrain ini kita tabi'in. Katakanlah 60 hari. Jadi satu pelanggaran satu hari dengan 60 baru ketutup. Jadi kalau pakai analogi itu, orang korupsi 100 miliar, maka dia harus menutup korupsinya 100 miliar kali 60 berapa? 6 triliun. Berarti 6 triliun. Kayaknya berpikir beberapa kali orang mau korupsi. Korupsi 100 miliar harus mengembalikan 6 triliun. Baru. Kalau sekarang 100 miliar mengembalikan 30, ya udah untung dia. Jadi politik hukum korupsi di kita ya gagal. Nah harusnya masuk politik hukum Islam. Tapi kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita bukan pembentuk hukum. Makanya pilihannya jadi presiden atau anggota DPR. Kalau terus-menerus membuat fatwa, fatwa itu tidak mengikat, itu legal opinion. Fatwa itu. Bahkan sekarang fatwa itu
hukum adat itu restoratif, bukan korektif. Islam pun restoratif. Kan kisos itu sebetulnya bukan membunuh, tetapi penegakan keadilan. Dan penuntut terakhir bukan hakim, tapi keluarga. Hakim itu hanya untuk membuktikan bahwa dia pembunuhnya. Tapi apakah nanti itu akan dibunuh atau tidak tergantung keluarganya restoratif. Nah, jadi wajib ini sekarang ya kalau kita ingin menegakkan syariat Islam yang kemudian dijabarkan, didetailkan dalam bentuk hukum, kita harus menjadi bagian dari para pembentuk hukum, yaitu legislatif dan eksekutif. Jadi pilih aja apa mau jadi presiden atau anggota DPR. Ini urusan-urusan. Kalau saya sih mau jadi presiden, karena jadi presiden itu gampang. Yang agak susahnya itu bagaimana supaya dipilih jadi presiden. Karena tidak ada sekolah pemimpin, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kita harus ingat, kita ini kadang-kadang alfa, suka menyebut ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu frase keduanya jadi. Pada yang pertama dulu, kullukum ra'in, sekalian semua itu adalah pemimpin dan kita harus siap jadi pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpin harus jadi pembelajar cepat. Jadi kalau saya jadi presiden, saya siap dan saya akan jadi pembelajar cepat. Berikan kepada saya 1 minggu aja, udah bisa saya jadi presiden. Gak perlu 5 tahun belajar terus. Konon ya, presiden Amerika. Dia sebelumnya bukan presiden. Hari pertama bingung dia, mana sih presiden? Tapi kan dia presiden, pemimpin, belajar cepat. Gimana caranya? Dia berpikir yang paling tahu apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, office boy. Panggil office boy. Office boy dipanggil presiden, senang dia. Kalau ditanya baca ngomong dia kan, mau tanya, presiden yang kemarin tuh kalau pagi-pagi apa? Oh, presiden kalau presiden yang kemarin begitu datang dia minta teh panas. Kata presiden ini, kalau begitu saya minta teh panas. Perintah presiden yang pertama buatkan teh panas. Setelah dibuat itu, setelah minta teh panas, apalagi itu? Minta disodorkan koran yang terbit hari ini. Kalau gitu tolong koran cari. Setelah minta koran apa lagi biasanya? Oh, beliau akan memanggil kepala staf Gedung Putih. Panggil kepala staf Gedung Putih. Dari kepala staf Gedung Putih itu kan dia akhirnya bertanya, jadi meningkat. Office boy pertama sekarang belajarnya ke kepala staf. Terus itu seminggu beres dia belajar, sudah semua. Hari Seninnya dia sudah tidak lagi bertanya kepada office boy. And then the president says, no, I am the true president. Mulai hari ini saya adalah presiden yang benar. Kalau kemarin presiden yang sedang belajar, tapi presidennya diajar seminggu, jangan terlalu lama. Nanti kesian rakyat dipimpin oleh yang sedang belajar terus. Jadi gitu ya, siapkan semua jadi presiden. Jadi gubernur juga siap, kan quick learner, pembelajar cepat. Saya juga dulu sebelum menikah, kan saya belum menikah sebelumnya, belum rumah tangga sebelumnya. Tapi begitu menikah hari pertama, saya belajar. Cepat berpikir, saya seminggu aja belajar berumah tangga. Akhirnya awet sampai sekarang, nyaris tahun depan itu akan 30 tahun. Tidak ada gangguan apa-apa, apalagi KDRT, nggak ada itu. Ada tuh KDRT 30 tahun. 30 tahun berumah tangga saya, lumayan masih segar saya udah 30 tahun. Belajarnya seminggu aja saya belajar, kan sebelumnya nggak berumah tangga. Bagaimana kalau syarat berumah tangga itu harus punya pengalaman sebelumnya, nggak akan nikah saya. Gitu ya. Nah, jadi politik korupsi itu gagal disanksi. Coba kalau tadi pendekatannya kifarat yang tadi, sekarang baru akan pemiskinan.
Bagaimana cara memiskinkan koruptor? Pakai konsep tobat, kifarat. Jadi kalau benar di negeri ini tiap hari ribuan jutaan yang bertobat, maka akan ada miliaran kebaikan. Itu yang kifarat. Itu ya. Yang satu, tonic legal tradition. Kemana? Ada. Yang kedua, Islamic legal tradition. Karena kemudian pada abad datang Islam kan ke Nusantara ini, dan kemudian agama Islam itu dipeluk oleh mayoritas. Akhirnya hukum adat itu menjadi identik dengan hukum Islam, karena hukum yang hidup itu adalah hukum yang mencerminkan masyarakat. Salah satu sekarang kelemahan dari hukum Islam, tidak menemukan masyarakat yang melaksanakan itu. Kelemahannya. Akhirnya kita berputar-putar, hukum Islam itu menjadi direduksi, dipersempit oleh kita hanya terkait dengan ibadah mahdoh. Fikih pun hanya fikih ibadah. Dimuter aja di situ. Kemudian hukum menjadi tidak bunyi. Akhirnya masyarakat hanya meminta penjelasan hukumnya. Setelah jelas, udah saja. Sehingga khas pertanyaannya, Ustadz bagaimana hukumnya ini? Jawab oleh Ustadz. Setelah dijawab ya sudah. Kenapa kemudian masyarakat barat hukumnya menjadi canggih? Karena hukum yang mereka buat dilaksanakan di masyarakat. Kita kan tidak memiliki itu. Masyarakat barat membuat masyarakatnya lewat apa? Lewat teknologi. Lewat teknologi. Kita tidak, akhirnya sekarang hukum kita terkait dengan teknologi capek sendiri. Orang lain yang berbuat, kita yang capek. Contohnya, mereka bikin uang kripto, e-money. Bukan kita kan yang bikin. Kita kebagian tanya hukum uang kripto kan begitu. Itu yang terjadi, kita sampai kepada fatwa. Jadi capek kita. Nah makanya kemarin juga dalam diskusi saya sarankan juga agar Dewan Islah itu membuat fatwa itu yang memberikan guidance. Haramnya uang kripto, yang halal itu ini. Itulah pernah ada dulu politik hukum di Indonesia pada era tahun 70-an akhir dengan Pak Harto ketika Menteri Kehakimannya Profesor Mokhtar Usman-Maja. Dia mengadopsi dari filosof Amerika Ross Perot. Dia mengatakan law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah alat untuk membimbing mereka masyarakat. Jadi hukum harus ada di depan, bukan hanya di belakang. Kalau di belakang juga fatwa itu terus di depan. Maka hukum yang di depan itu adalah hukum yang cerdas dan akan mencerdaskan. Saya ambil contoh yang canggih-canggih ya. Kan sekarang saya yang canggih-canggih. Hukum yang mencerdaskan. Indonesia itu lautnya, garis pantainya terpanjang di dunia. Gimana supaya aman nih dimanfaatkan oleh kita si laut itu? Ahli hukum cerdas ya. Tadi Pak Mokhtar hukum di depan. Maka diperjuangkanlah satu konsep yang namanya zona ekonomi eksklusif, exclusive economic zone sejauh 200 nautical mil. Satu mil itu sekitar 1,5, jadi 300 km. Jadi perairannya itu perairan internasional, tapi kekayaan alam yang di situ sudah perikanan milik negara pantai. Kemampuan teknologi kita, kapal nelayan kita belum nyampe untuk 200 mil, tapi hukum sudah di depan. Itu yang saya maksud. Jadi hukum Islam yang dihasilkan dari fatwa-fatwa kita itu hukum yang penting. Jangan hukum yang di belakang.
Kalau di belakang pemadam kebakaran apalagi? Hanya kalau kita berputar-putar di ahkam khamsah itu hukum yang 5. Jadi kalau tidak haram ya halal, kalau tidak makruh ya mubah. Di depan. Itu apa namanya? Yang harus kita lakukan. Tradisi hukum Islam. Karena oleh masyarakat, akhirnya hukum adat menjadi identik dengan hukum Islam. Nah, coba kita lihat sekarang penampakannya nih, kan kesultanan muncul seperti di Jogja. Itu kan kekhalifahan juga itu. Gelarnya juga Khalifatullah Abdurrahman. Ya, sudah panjang sekali ya. Saya bukan orang Jawa jadi hafal. Makanya bangunan di kita lihat di situ, masjid, sudah masjid, pendopo, penjara. Makanya Bung Karno bikin masjid Istiqlal dekat istana. Gitu. Makanya kemarin Pak Ridwan Kamil meresmikan masjid Al-Jabbar. Jadi di kita itu kalau masjid di tingkat nasional namanya masjid negara. Di tingkat provinsi namanya Masjid Raya. Di tingkat kota itu namanya Masjid Agung. Di tingkat kecamatan namanya Masjid Besar. Itu kan identik kita. Yang ketiga, pembentuk tradisi hukum di Indonesia itu adalah tradisi hukum barat. Karena kita dijajah. Karena muncullah KUHP, ya. Kita benar-benar pidana, kita benar-benar perdata, itu lebih tradisi. Jadi sampai di sini tadi hukum adat tradisi hukum Islam, tradisi hukum adat hukum Islam itu menjadi menyatu. Nah sekarang dalam rangka ya, kita ini kan masuk mayoritas Muslim ya, di Indonesia Muslim. Berarti hukum akan bekerja di Indonesia itu kalau mencerminkan mayoritas. Karena politik hukum kita itu yang demokratis, kan begitu. Bagaimana caranya dalam politik hukum ini? Maka umat Islam, para pemimpinnya, para ulamanya, para ahlinya itu harus kreatif menggali syariat-syariat Islam, nilai-nilai yang nanti akan menjadi bahan hukum. Contohnya yang tadi, pemerintah bingung sekarang untuk menghukum koruptor ini, di penjara tidak kapok, dan juga kapok mau dimiskinkan. Ini bagaimana logiknya? Itu sekarang kita. Itulah yang disebut dengan sumber hukum material yang menjadi materinya. Apalagi sekarang hukum di kita itu berbasis teknologi. Karena berbasis teknologi, maka memodifikasi dengan sangat radikal fikih-fikih konvensional terkait dengan transaksi. Contohnya ijab kabul. Dulu ijab kabul begini, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Ya, ijab kabul. Sekarang nggak ada lagi yang gitu, karena sudah online shopping. Ya. Online shopping yang semua bisa klik, nggak perlu ngomong. Orang sekarang sedang bertransaksi, nggak ngomong sama dia, begini aja deh. Bapak-bapak bayar apa saja di ATM, instruksinya diikuti tanpa kita merespon dengan ucapan. Masukkan nomor BIN. Ada yang masuk gini, ya ATM saya akan masukkan, enggak, langsung masukkan. Dulu ini kalau kita cerdas ya, kan dalam pernikahan itu ada namanya badal bulan. Karena syarat dulu yang pernah nikah pakai badal bulan itu Presiden Muhammad Wahid, beliau di Irak, Lucy Narian di sini. Badal bulan. Sekarang nggak perlu badal bulan, atau badal bulannya sudah dimodified oleh teknologi. Jadi sekarang sudah ada e-marriage, electronic marriage.
perempuannya di Matraman, calon suaminya di Washington, mereka bisa bertatapan. Ya. Kalau ada yang berpikir bahwa kabulnya itu tidak boleh ada nafas yang terpotong, saya terima gitu, bisa juga dengan teknologi tidak ada. Bahkan kemarin zamannya COVID-19 ada yang bukan Jumatan tapi Zoomatan. Ya, Zoomatan, Jumatnya lewat Zoom. Itu fikih tentang Jumatan. Kalau zaman Rasul nggak ada fikih itu. Tapi begitu ada teknologi Zoom, muncul ilatnya COVID-19, Zoomatan. Itulah hukum. Nah, inilah yang PR kita ya. Terakhir, langsung terakhir ini ya, terakhir. Oh iya, makanya mau kompilasi. Saya nggak paham apa yang dimaksud, tapi saya akan memahami yang menurut saya aja. Kan yang ada Islam kompilasi hukum Islam itu terkait dengan perkawinan ya. Kenapa tuh muncul itu? Karena banyak mazhab. Jadi bingung nanti hakim. Akhirnya pemerintah berinisiatif mengcompile dari situ, sepakati ini dan itu lewat keputusan presiden Impres malah. Jadi kurang kuat sebetulnya si dasar umumnya. Itu dengan kompilasi, namanya masih kompilasi, bukan dalam undang-undang. Itu untuk pegangan sebenarnya pegangan. Karena kan kalau menurut pasal ini pernikahan itu sah apabila ada wali yang mengatakan juga yang penting saksi dan sebagainya. Singkat kata bapak-bapak ibu-ibu ingin saya katakan bahwa syariat Islam itu suatu yang bersifat permanen karena itu adalah wahyu, itu adalah God-made, buatan Tuhan, buatan Allah. Syariat sumber. Tapi kalau hukum di situ sudah ada kontribusi rohyu. Dan rohyu itu diberikan oleh Allah kepada kita agar kita mampu melakukan interaksi, melakukan sinergi fenomena-fenomena di masyarakat agar tetap berada di dalam koridor syariah. Itu namanya hukum. Pada zaman Rasul tidak ada itu ujang tombol yang klik. Tapi syariatnya sebuah transaksi itu bersifat sukarela, antarodin, tidak boleh dipaksa dan syariat. Tapi bagaimana syariat itu hidup di masyarakat yang dinamis? Kita bikin hukumnya. Oleh karena itu, yang yadurru ma'illati itu adalah al-hukmu, bukan as-syariah. Kalau syariah tidak tergantung kepada ilah dan itu God-made. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini kuliahnya baru 2 SKS, nanti disambung kalau dia akan datang Januari lagi. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, karena saya harus segera ke Bandung, harus mudah-mudahan dulu rapat jam 1. Jadi 10 menit aja. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Atip yang sudah memaparkan ya tema kajian kita pada hari ini tentang kompilasi hukum Islam dalam perspektif politik hukum Indonesia. Tadi di awal sudah disampaikan ya perbedaan mendasar antara syariat Islam ya, kemudian dengan hukum Islam itu sendiri dan bagaimana peranan dari kekuasaan itu sendiri saja Prof ya, tentang bagaimana kekuasaan itu nantinya yang akan kemudian bisa membentuk yang namanya hukum itu sendiri. Baik, beliau hanya menyisakan atau punya waktu 10 menit saja karena ternyata jam 1 harus menghadiri rapat di kantor pimpinan pusat sana. Ya, silakan. Apakah ada jamaah yang ingin bertanya? 1, 2 ya. Oke, langsung ke pertanyaan saja karena hanya 10 menit saja. Ya.
Terima kasih. Yang pertama kaitan dengan peran penyelenggara negara di Indonesia. Di negara ada perampakan Fir'aun di Indonesia yang masuk dalam 3 kategori tadi ya, kekuasaan, kemudian harta dan juga kewenangan. Lalu tidak ada Nabi Musa yang tampil dan ini terus berlanjut. Apakah semua masyarakat berdosa? Lalu pertanyaan yang kedua, ada sekelompok yang lain yang bersejarah yang ini kemungkinan bisa menjadi Musa dengan berbagai kriteria, mungkin ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Sekelompok ini bisa jadi Musa hari ini, tetapi menurut yang lain ini nggak bisa yang jadi Musa hari ini. Kemudian bisa itu ikut istilah dia. Lalu apabila kalau dari itu tidak mendukung salah satu Musa, apakah juga kita berdosa membiarkan Fir'aun terus berlalu? Yang ketiga, sering kita mendengar sebuah ungkapan bahwa dalam konteks bernegara Pancasila adalah final. Persoalannya kaitan dengan betul bisa dikatakan bahwa final dalam konteks Islam adalah bila Islam secara total bukan Pancasila, gitu ya. Nah, lalu menjadikan Pancasila sebagai konteks bernegara dan berhukum secara final, apakah berdosa atau tidak? Terima kasih. Baik, satu lagi. Langsung ke pertanyaan ya, kalau waktu itu sangat singkat. Betul. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat bagi jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, jadi cukup dua orang saja. Ada total 5 pertanyaan ya, karena sangat singkatnya waktu yang diberi oleh Prof. Karena harus nanti jam 1 harus tiba kembali di kampus di Indonesia. Kami silakan Prof untuk memberikan tanggapan dan jawab. Baik. Jadi pertanyaannya berapa tadi Ustaz saya? Fir'aun dan Musa. Saya udah puluhan tahun nggak ketemu sama beliau. Tahu-tahu saya sudah berdebat. Beliau waktu itu di pemuda ada ya.
Apakah kita berdosa kalau nggak ada Musa yang berdosa? Dan Rasul juga sudah mengisyaratkan kalau kita diam saja lihat mukarana syaitan berahras. Dan dakwah dalam konteks ini sebetulnya dakwah itu kan mengubah ya, dan minta orang berubah. Oleh karena itu kenapa? Kalau yang berdakwah itu pasti dimusuhi. Kalau yang bertablik belum tentu. Makanya Rasul itu sudah diwanti-wanti. Kulli nabiyyin ja'alnahu rasul. Kenapa? Tidak ada nabi yang datang tanpa mengubah. Liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Itu mesti dakwah itu mengubah. Hanya cara mengubahnya kan ada tentunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi menurut saya kita harus menampilkan diri Musa dalam pengertian sebuah nilai, jadi ideologi gitu. Itu mungkin figur tidak ada seperti itu. Nah, tetapi kita umat Islam itu berperang seperti itu, mencegah kesewenang-wenangan. Nah, sekarang terkait bahwanya dengan kita di ormas Islam ya, itu kadang-kadang dalam konteks ini sering kalah oleh para LS-nya. Alasan itu gaya banyak luar biasa, padahal mereka tidak punya anggota. Nah, jadi harus ada kemandirian dari kita, keberanian ya. Seperti yang dilakukan LS yang memperjuangkan ideologinya. Itu yang maksudnya. Kemudian terkait dengan dari Pancasila, sebenarnya sudah selesai itu dalam artian Pancasila kan oleh Bung Karno disebut itu bukan Bung Karno tidak menyebut ideologi negara, tapi filosofis Islam, filosofis dasar. Dan ketika itu kan terbuka bacaan. Pancasila itu lahir sebagai jawaban atas pertanyaan ketika mau merdeka di sidang BPUPK dari ketua BPUPK Dr. Rajiman Mediodiningrat. Nanti kalau kita merdeka, atas dasar apa negara ini mau dibentuk, dikelola? Muncullah ketika itu Islam, muncul dan ini terbuka. Kok itu asal Islam argumentasi segala macam. Nasionalisme termasuk bentuk negaranya. Ada yang mengusulkan kerajaan, bahkan cukup banyak yang mendukung Indonesia jadi kerajaan. Ada sekitar 15% apa. Ada yang mengusulkan kekhalifahan, ada. Ketika itu cukup banyak juga mendukungnya. Itu bentuk negara. Akhirnya sepakatnya negara kesatuan kita itu. Nah, termasuk yang menjadi filosofi dasarnya berbidatolah. Dan yang terakhir Bung Karno, kayaknya beliau itu sudah merenung sebelumnya, termasuk memperhatikan dalam hidup. Jadi boleh dikatakan kemudian dia meramu. Jadilah Pancasila. Jadi filosofinya, jadi kenapa ada ketuhanan? Tampaknya ini itu merespon pihak kelompok ketika itu yang bukan Indonesia negara Islam. Karena selain Islam gak ada yang mengusulkan kebebasan agama itu. Umpamanya Indonesia didasarkan atas ajaran Kristen, tidak ada. Karena mungkin bukan mayoritas atau Hindu atau Buddha, gak ada, tapi Islam. Tampaknya ini direspon oleh Bung Karno, tapi oleh Bung Karno disini menjadi sila kelima. Oleh panitia 9 kemudian diubah ke posisinya. Ya. Jadi yang pertama, bahkan ketika itu ada 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan ajaran Islam bagi pemeluknya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Islam itu direspon di sila pertama. Bahkan ada 7 kata. Tapi kemudian terjadi hal yang kontroversial, tentunya di
dihilangkan itu menjadi yang massa. Ketika itu Ki Bagus Hadikusumo, benteng terakhir yang dilobi oleh Kasman, dia mau kemudian sepakat dengan catatan yang masa maknanya tauhid. Kata Ki Bagus, Ketua PP Muhammadiyah, kalau itu maknanya tauhid dan harus dibayar tauhid, aku setuju. Gitu. Jadi dalam hal ini ketuhanan yang masa itu jelas itu adalah merespon aspirasi umat Islam. Nah, buktinya seluruh ketuhanan itu ketuhanan dengan kewajiban menjaga sanad bagi pemiliknya. Nah, ada pun sila-sila berikutnya juga memang tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pidato Bung Karno itu betul-betul sudah disesuaikan. Bung Karno tidak menyebut kemanusiaan, tapi internasionalisme. Beliau itu. Tapi kemudian disesuaikan oleh panitia 9. Sila keempat Bung Karno menyebutnya demokrasi. Kemudian oleh panitia 9, di mana panitia 9 itu 8-nya beragama Islam dan 4-nya dari kalangan ulama. Maka jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Ini coba perhatikan. Kenapa bukan atau garis miring? Karena musyawarah itu hanya bisa dilaksanakan dengan sistem wakalah. Karena tidak setiap orang bisa bermusyawarah. Musyawarah itu bukan rapat. Salah satunya musyawarah dari kata syawarah, artinya mengumpulkan madu. Singkat kata, orang yang bermusyawarah itu harus memiliki karakteristik seperti lebah. Lebah itu bekerja untuk orang lain. Dia senantiasa berada di tempat yang baik, mendatangi tempat yang baik, berbuat kebaikan, dan kebaikan itu semuanya untuk orang lain. Makanya udah benar para ulama membuat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah tempat berhukum mencari keadilan. Orang yang disebut dengan hakim, alat untuk mencari keadilan itu namanya hukum. Apa bahasa Indonesia hukum? Gak ada. Gak ada, diambil dari situ. Nah, makanya bermusyawarah. Des yang dihasilkan itu harus seperti madu. Siapapun yang minum madu sehat. Jadi harusnya yang datang bermusyawarah itu mereka yang 100% membicarakan kepentingan orang lain, bukan dia mereka. Jadi kenapa di DPR, di MPR itu ribut wae, karena yang dibicarakan itu bukan kepentingan rakyat. Saya mengambil contoh nih Jawa Barat. Dari mulai berdiri tahun 50-an DPRD Jawa Barat, ketua pertamanya adalah Kiai Rusan Nurdin. Itu ketua 1 PPPSIS. Ketua DPRD. Jadi memang orang PSIS itu harus berkuasa. Hasan dulu bikin brosur, judulnya apa coba? Merebut kekuasaan. Gak ada kekuasaan yang dikasih. Ini kan juga di musyawarah cabang juga saling berebut, tapi namanya musyawarah. Gak apa-apa, tapi ini kita itu salah kalau menempatkan dalil itu. Yang tidak boleh itu memberikan kekuasaan kepada yang tidak ahli. Coba perhatikan hadis. Idza usdal amri ila ghairi ahli. Yang menjadi titik fokusnya adalah yang bukan ahlinya, itu yang mendatangkan kebinasaan. Gak ada kekuasaan yang sukarela diberikan, gak ada. Merebut. Maka Hasan bikin judul bukunya Merebut Kekuasaan. Gitu ya. Merebut kekuasaan. Itu DPRD Jawa Barat dari tahun 50-an sampai sekarang hanya 30% produk-produk hukumnya itu punya untuk kepentingan rakyat, 70% untuk kepentingan mereka sendiri. Naik gaji, segala macam. Jadi singkat kata, Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya masalahnya kemudian umat tetap bereaksi, Pancasilanya diselewengkan.
masuk oleh penggalinya sendiri. Bung Karno itu penggali. Dulu Pancasila malah jadi nasako. Jadi yang ditentang oleh umat Islam bukan Pancasilanya, nasako. Kata Pak Harto, Pancasila ditafsirkan oleh beliau sendiri, Pak Harto itu, sehingga siapa yang mengkritik, melawan kekuasaan Pak Harto dianggap sebagai melawan Pancasila. Itulah yang melahirkan petisi 50. Yaitu pidato Pak Harto di Rio ketika itu diselewengkan Pancasila itu. Coba kalau bapak-bapak itu ingat, begitu Pak Harto turun, lembaga mana yang pertama kali dibubarkan? Lembaga apa? Yang tahu saya kasih aja ya. BP7. Itu kan tragis. Dan ini sebuah pesan, bukan mengubarkan Pancasila diselewengkan di situ. Kalau dulu saya ini 10 besar penataran waktu mahasiswa. Jadi saya ditatar itu 200 jam, 100 jam di Unpad, 100 jam. Tahun berikutnya saya kan kuliah di IAIN, ngambil jurusan tafsir hadis tahun 86. Sedangkan terus saya nggak perlu penataran lagi, kan saya sudah di Unpad. Oh beda katanya, ini Pancasila yang di IAIN. Jadi saya ikut lagi 100, jadi saya ikut 200. Terus saya mau nikah, harus ada penataran lagi terus 44. Terus saya sudah 200 nih sertifikatnya, ini dari Unpad 10 besar, ini di IAIN 10 besar. Beda tempat katanya, ini beda, ini mah 17,5 jam. Matematika saya macet. Ya udah, pokoknya begini saudara. Saya nggak mau tahu minggu depan saya mau menikah. Pokoknya nggak mau tahu saya mau menikah. Masa gara-gara 17,5 jam saya tidak jadi nikahnya. Akhirnya besoknya datang lagi. Udah aja Pak, ini semuanya 150.000. Jadi ada sertifikat P4 17,5 jam, sertifikat pranikah, semuanya diborong jadi 17. Jadi berapa tadi? 150.000. Jadi yang diprotes itu sampai sekarang adalah pelaksanaan Pancasilanya. Itu. Yang terakhir, saya ingin tadi ulang lagi ya, karena mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab. Jadi sekarang dimensinya, kalau yang konvensional kan darat, laut, udara, itu memang tersekat oleh batas geografis. Kalau darat begitu, laut juga demikian, begitu juga ruang udara. Jadi kalau ini wilayah Indonesia, maka ruang udaranya itu seukuran ini sampai ke atas. Nah itu yang 3 dimensi. Muncul dimensi keempat, namanya ruang angkasa. Dimensi keempat namanya outer space. Jadi ruang di atas ruang udara yang sudah tidak ada udara, seperti satelit itu namanya outer space. Bahasa Arabnya UFO. Sekarang muncul dimensi kelima, namanya cyberspace. Kalau di ruang angkasa, manusia bisa ke situ, ke bulan, ke Mars bisa. Bahkan di bulan itu ditambang sekarang, space mining. Amerika sudah bikin aturannya dan mengajak semua negara untuk ikut. Dan negara yang ikut adalah Qatar, banyak duit ya, ikut di program Artemis. Kebetulan saya mewakili negara berkembang selama 4 tahun berdiskusi di Leiden, kadang-kadang di Den Haag, kadang-kadang di Luxembourg, untuk menyusun International Legal Framework for Space Resource Activities.
Jadi membuat aturan hukum bagaimana aturannya untuk menambang di bulan dan di asteroid. Kenapa? Karena sudah banyak material-material di bumi yang akan habis dan tidak bisa digali di luar angkasa. Itu. Nah, kan aturan yang berlaku sekarang tidak boleh satu negara itu mengklaim ke bulan itu kata Amerika ini punya saya, nggak boleh. Tapi masalahnya begini, datang orang Amerika menggali di situ, tiba-tiba datanglah nih dari Matraman ke bulan. Amerika sudah tahunan dia sudah tinggal mengambil keekonomisannya. Langsung aja dari Matraman tuh ke situ. Kata dari Matraman, kan tidak boleh dong diklaim, kami juga bisa. Kata Amerika, iya enak aja giliran kita 5 tahun sebelumnya kamu kayak ikut giliran yang mau mana ikut. Nah itu kan, lihat tuh, itu ruang angkasa manusia di sini. Nah di cyberspace manusia beraktivitas, tapi kita tidak ada secara fisik di ruang itu. Disebut dengan cyberspace. Kita menyebut dunia maya, virtual world, singkat kata internet. Di dimensi kelima, kan kita beraktivitas. Bahkan sekarang bicara dengan metaverse. Tapi secara fisik kita kan di situ. Ya. Nah ini borderless. Nah makanya bagaimana nih hukum ITE kita? Kalau orang yang melakukan penipuannya bisa juga di mana di situ ya. Maka sekarang juga disepakati disebut dengan cyber jurisdiction, jurisdiksi virtual untuk itu. Jadi banyak kejahatan-kejahatan yang dia dilakukannya di Jerman atau bagaimana, akan tetapi banyak korbannya orang Indonesia, korbannya orang Maktaman itu bisa dihukum dengan kerjasama internasional. Termasuk menghindari double taxation, pajak ganda. Makanya kita beli satu barang dari Swedia, jangan sampai kita terkena oleh pajak ganda. Di situ kena pajak, datang sini kena pajak juga. Jadi itu, dan kebetulan undang-undang ITE sekarang saya salah satu penyusunnya tahun 2001. Saya masih ingat tuh pasal-pasal tertentu yang itu redaksinya saya bikin, termasuk juga penjelasannya. Begitu ya. Karena saya mengamalkan kalau fatwa ada di belakang, saya itu di depan. Begitu. Dan saya tesis tahun 99 yang saya buat di Monash, judulnya Legal Protections of Electronic Databases. Bisa sudah ngomong electronic database tahun 99. Saya kira itu ya yang kita waktunya udah lebih. Ya. Mudah-mudahan keburu ini ke Bandung ya, keburu saja. Insya Allah kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami haturkan terima kasih kembali kepada Prof. Atik yang sudah memberikan jawaban ya terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hanya 2 orang saja berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Alhamdulillah yang untuk pelaksanaan pengajian bulanan pada hari ini telah kita laksanakan bersama ya. Alhamdulillah mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya, di bulan Februari yang akan datang ya, pokoknya mohon di alokasikan waktu setiap Sabtu pekan kedua ya, setiap Sabtu pekan kedua PC Matraman akan melaksanakan pengajian bulanannya ya. Ya, sekali lagi kami ingatkan kembali bagi yang ingin melakukan registrasi dikarenakan